Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tugas 1 dan tugas 2. Silakan dipersiapkan pekerjaannya yang kemarin, kemudian sambil dilihat dan dicocokkan. Oke, yang sekarang ini adalah umur ini 15 tahun. Sedangkan umur Rina 12 tahun. Berapakah perbandingan umur ini dan Rina? Nah, penyelesaiannya perbandingan umur ini dan Rina. Rini 15, Rina 12. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, kita sederhanakan. Misalkan kita bagi 3. Ya, ini kan bisa dibagi 3, ini juga bisa dibagi 3. 15 bagi 3, maka hasilnya adalah 5. Terus 12 dibagi 3, hasilnya 4. Jadi, perbandingan umur Rini dan Rina adalah 5 banding 4. Ini ya. Jadi perbandingannya adalah 5 banding 4. Nah, kalau misal ini pertanyaannya diganti, Rina dan Rini berarti dibalik. 12-nya yang di atas, kemudian 15-nya yang di bawah. Karena ini Rini dan Rina berarti 15/12. Oke. Jadi perbandingan umur Rini dan Rina adalah 5 banding 4. Oke, selanjutnya tentukan perbandingan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, ini sudah saya tulis diketahuinya. Ya, yang pertama yang A. Yang A itu 2 menit ke detik. Kita samakan dulu satuannya. Ini yang menit, ini detik. Berarti menit mengikuti detik. Ya. Diketahui 2 menit itu berarti kan 120 detik. Maka yang 2 menit ini diganti 120 detik. Kemudian dibandingkan dengan 90 detik. Kalau sudah seperti ini, kita sederhanakan. Boleh kita ubah dalam pecahan dulu, boleh, biar lebih mudah. Nah, baru kita sederhanakan. Misalkan kita dibagi sama-sama bisa dibagi 3 ya. Misal 120 bagi 3 adalah 40. 90 dibagi 3 adalah 30. Nah, ini masih bisa dibagi. Saya bagi 10. Ya. 40 bagi 10, 4. 30 bagi 10, 3. Jadi yang paling sederhana adalah 4/3. Maka perbandingan yang paling sederhana yaitu 4. Sini ya, 4 banding 3, berarti 4 detik banding 3 detik. Kemudian yang B diketahui, ini kan 10 meter. Kita akan samakan menjadi cm, berarti tambah 0, 2. Maka 10 meter dibandingkan dengan 5 cm, yang 10 meter ini sudah saya ubah jadi cm, jadinya 1000. Maka kita tinggal sederhanakan. Di 1000 bagi 5. Nah, kita sederhanakan ini. Ini bukan hasilnya berapa ya, tapi kita sederhanakan. Bukan langsung dihitung hasilnya, tapi disederhanakan. Jadi yang 1000 ini saya bagi 5, yang 5 juga saya bagi 5. 1000 bagi 5 itu 200, 5 bagi 5 itu 1. Maka perbandingannya adalah 200 banding 1. Nah, kemudian yang C. Diketahui ini 72 km. Kita ubah biar sama jadi meter. Hasilnya adalah 72.000 meter. Kemudian ini per jam kita samakan menjadi detik. Kalau 1 jam berarti ada 3.600 detik. Maka 2 menit per detik dibandingkan 72 km per jam itu berapa? Kita ubah yang 72 km jadi meter, kemudian yang jam jadi detik. Setelah itu kita bagi 72.000 dibagi 3.600. Hasilnya adalah 20. Maka hasil akhirnya adalah 2 banding 20. Bisa kita sederhanakan. Jadi yang 2 ini saya bagi 2, yang 20 juga dibagi 2.
2 dibagi 2, 1, 20 bagi 2, 10. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 10. Tidak dibikin perbandingan bentuk pecahan seperti ini juga tidak apa-apa, langsung disederhanakan di sini juga boleh. Kemudian kalau sudah dibentuk dalam pecahan, kalau misal soalnya adalah perbandingan, jangan langsung dijawab, tapi harus ada perbandingannya ya. Kemudian nomor 3, jumlah tinggi badan Arya dan Arga adalah 300 cm. Perbandingan tinggi badan Arya dan Arga adalah 2 banding 3. Berapakah tinggi badan Arya? Nah, penyelesaiannya misalkan Arya ini A, Arga ini B. Maka yang ditanyakan adalah tinggi badan Arya, berarti A. A itu kemarin rumusnya adalah perbandingan yang A, berarti ini 2, ini B. Berarti 2 per 2 tambah 3, 5 dikali A tambah B. A tambah B-nya jumlah tinggi badannya 300 cm. Nah, di sini tinggal dihitung 300 dibagi 5, hasilnya adalah 60. Berarti 2 kali 60. Berarti tinggi Arya adalah 120 cm. Jadi nanti tulis di sini, jadi tinggi Arya adalah 120 cm. Kalau misal tidak pakai rumus seperti ini karena sulit menghafalkan rumus, caranya adalah ditambahkan X di sebelahnya sini ya. Misalkan di sini 2X, langsung ditambahkan tambah 3X sama dengan 300. Kemudian dijumlahkan karena X-nya sama, 5X sama dengan 300. X sama dengan 300 dibagi 5. Berarti X-nya sama dengan 60. Nah, kalau yang ditanyakan Arya, ya, yang Arya kan dia punyanya 2. Berarti kalau 2X sama dengan 2 kali 60. 120. Kalau 3, berarti 3X sama berarti 3 kali 60. Hasilnya 180, tergantung yang ditanyakan. Kemudian untuk pembahasan tugas 2. Di sini harga 8 pensil adalah 12.000. Berapakah harga 10 pensil? Kalau mau dibagi dulu, 12 bagi 8, baru nanti hasilnya dikalikan 10 boleh. Dengan perbandingan juga boleh. Nah, ini merupakan salah satu contoh perbandingan senilai. Jadi, kalau perbandingan senilai, rumusnya adalah 8 per 10, kemudian di sini sama dengan 12.000 dibagi yang ditanyakan, misal X. Nah, kita akan cari X-nya. Berarti X-nya kita pindah ruas ke sana, tadinya pembagian jadi perkalian. 8, X 10-nya pindah ke sana, di 120.000. Ya, karena 10 kali 12.000 hasilnya 120.000. Berarti X-nya adalah 120.000 dibagi 8. Maka X-nya adalah berapa? 120 dibagi 8. Nah, kalau menghitung seperti ini susah, boleh sambil disederhanakan sampai yang paling sederhana. Ya, misalkan 8 dibagi 2, 4. Ini bagi 2, 60 ya. Nanti 60 dibagi 4, hasilnya 15. Tinggal nolnya ada 3, berarti 15.000. Jadi harga 10 pensil adalah 15.000. Ya, kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, di sini ada suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 7 orang dalam 16 hari. Jika banyaknya pekerja dikurangi 3 orang, berapa lama pekerjaan tersebut selesai? Nah, tadinya 7 orang dikurangi 3, hasilnya adalah 4. Kalau 7 orang selesai dalam 16 hari, 4 orang akan selesai dalam berapa hari? Ini yang akan kita tanyakan. Nah, biasanya kalau lebih sedikit orangnya, maka
harinya akan semakin lama, selesainya akan semakin lama. Berarti ini adalah salah satu contoh perbandingan berbalik nilai. Nah, karena perbandingan berbalik nilai, berarti rumusnya adalah 7/4 sama dengan yang ini dibalik, jadi di atas X per 16. Nah, tinggal kita cari X-nya di sini ya. Nah, jadi di sini yang 16 ini pindah ke sana ya, pindah ruas, jadi 7 kali 16, ya titik saja biar tidak bingung sama yang X. Nah, sama dengan 4 dikali X ya. Jadi 7 kali 16 itu hasilnya 112 sama dengan 4X. Nah, kemudian kita cari X-nya, 112 dibagi 4. Berarti X-nya adalah 28. Nah, pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu 28 hari. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 3. Sebuah peta dibuat dengan skala 1/400.000. Jika jarak dua kota sebenarnya adalah 20 km, tentukan jarak pada peta tersebut. Nah, di sini rumus skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, karena skalanya sudah ketemu, ya, ini sudah ketemu, skalanya sudah ketemu, kemudian jarak sebenarnya sudah ketemu, maka yang akan kita cari adalah jarak pada peta. Berarti biarkan jarak pada peta ini sendiri. Berarti jarak sebenarnya itu akan pindah ruas ke skala. Berarti rumusnya jadi skala dikalikan jarak sebenarnya. Ini sama dengan jarak pada peta. Nah, skalanya tadi 1/400.000. Nah, kalau dalam peta biasanya berupa cm. Berarti yang ini 20 km, ini kita jadikan cm terlebih dahulu. Nah, kilometer menjadi cm berarti tambah nolnya 5. Ya, jadi 20 km itu sama dengan 20 tambah 05, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi berapa? Di 2 juta. Jarak sebenarnya adalah 2 juta sentimeter. Ini akan ketemu jarak pada peta. Nah, tinggal kita hitung. Nah, skala ini bisa kita ubah jadi pecahan. Ya. Oke, tinggal dibagikan kalau seperti ini. Bisa dicoret. 2 juta dibagi 400.000 adalah 5 ya. Ini. Nah, kalau bingung, coret yang nolnya dulu 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 itu adalah 5. Berarti hasilnya 1 kali 5. Maka jarak pada peta itu adalah 5 cm. Nah, itu untuk jarak pada peta. Selanjutnya, perbandingan usia Dewi dengan Fatimah adalah 5/9. Jika selisih usia Dewi dengan Fatimah adalah 12 tahun, tentukan jumlah usia Dewi dengan Fatimah. Nah, ini kemarin ada rumusnya. Ya, jika diketahui selisih, maka ada rumusnya ini ya. Nah, di sini jumlah usia itu adalah yang akan kita cari. Nah, Dewi ini misalkan A, Fatimah itu B, dengan perbandingan ini. Jadi yang ini yang A, ini yang B. Nah, kemudian selisihnya adalah 12 tahun. Ya,
Jadi A tambah B berarti 5 tambah 9, kemudian 9 dikurangi 5 dikalikan 12. 5 tambah 9, 14. 9 dikurangi 5, 4 dikalikan 12. Nah, ini bisa kita bagi. 4 sama 12. 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi, jumlah usia mereka adalah 14 dikali 3. Sama dengan berapa? 14 dikali 3. 42. Jadi jumlah usia mereka, Dewi dan Fatimah, adalah 42. Ya, itu caranya. Kemudian selanjutnya yang nomor 5, suatu pekerjaan dikerjakan Aisyah sendirian selesai dalam waktu 10 hari, sedangkan oleh Atika sendirian selama 15 hari. Jika mereka berdua mengerjakan pekerjaan itu bersama-sama, berapa hari pekerjaan itu akan selesai? Nah, caranya seperti kemarin sudah ada rumusnya ya. Jadi pekerjaan bersama-sama itu rumusnya A kali B per A tambah B. Ya, perkaliannya. Kemudian penjumlahannya. Nah, misalkan di sini Aisyah itu A, Atika B. Aisyah akan selesai dalam waktu 10 hari. Atika akan selesai dalam waktu 15 hari. Jumlahnya adalah 25. Maka ini adalah 150 per 25. Kalau dikerjakan bersama-sama, berarti akan selesai dalam waktu 6 hari. Ya, ini jawabannya. Ya, terima kasih. Itu untuk pembahasan tugas 1 dan tugas 2. Silahkan bisa dipelajari lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.